Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel kecil ini, di mana dengan channel ini, insya Allah kita sama-sama tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin terasa aneh ya, di mana channel ini yang baru saja dibuat atau bisa dibilang belum ada subscriber, belum ada penonton, dan juga belum ada like-nya, tiba-tiba mau membahas topik tentang bagaimana cara aku melawan rasa takut dan akhirnya berani memulai. Menurutku, hal ini tidak saja terjadi pada diriku sendiri, tapi pada manusia, termasuk teman-teman yang mengklik video ini dan mau menonton sampai habis. Sebenarnya, ada hal yang perlu banget kita perhatikan untuk bisa keluar dari zona ketakutan ini. Itu adalah ilmu dan aksi. Kenapa aku bilang ilmu dan aksi? Pertama, dengan adanya ilmu, ketakutan atau ketidaktahuan kita terhadap sesuatu ini akan berpengaruh pada pikiran kita dan keyakinan kita. Contoh kecilnya adalah saat kita diberikan ujian sekolah dan ujian tersebut adalah mata pelajaran yang kita suka banget dan kita paham banget dengan materi tersebut, pasti kita akan ada rasa yakin dan gak takut menghadapi ujian tersebut. Beda kasusnya, jika kita diberikan ujian sekolah yang mana ujian tersebut adalah mata pelajaran yang tidak kita pahami, yang tidak kita kuasai, pasti akan timbul rasa takut dan cemas pada diri kita. Selanjutnya adalah aksi. Dengan adanya ilmu langkah selanjutnya kita perlu melakukan namanya aksi. Percuma dong kita udah punya ilmu dan gak dieksekusi. Ya percuma dong ilmu tanpa eksekusi, yaitu sama aja bisa aku sebut dengan ilmu bayang-bayang. Kenapa begitu? Karena percuma aja dong kita udah susah-susah buang-buang waktu, buang-buang uang, belajar sana sini, cari tahu ini itu, tapi gak ada yang namanya aksi. Ya sekali lagi percuma. Ada yang gak kalah penting juga, yaitu dengan adanya niat dan tujuan kita. Lah kok tiba-tiba jadi niat atau tujuan sih? Nah, kenapa aku bilang niat atau tujuan? Niat atau tujuan ini adalah fondasi pertama untuk kita mau melakukan yang namanya belajar untuk mendapatkan ilmu dan untuk melakukan aksi. Karena jika niat atau tujuan kita itu tidak kuat, otomatis kita jadi malas, jadi mager. Maka daripada itu, aku mau mengajak teman-teman semua yang menonton video ini, ayo kita temukan niat atau tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Agar apa? Agar kita bisa keluar dari zona ketakutan kita. Kalau teman-teman bingung nih, apa sih niat biar aku kuat dalam melakukan sesuatu? Nah, aku ada tipsnya. Coba teman-teman mulai dari sekarang. Niat melakukan sesuatu itu karena Allah Ta'ala, mencari ridhonya. Percaya deh, ini benar-benar berpengaruh banget dalam kita mengerjakan apapun itu. Tapi dalam artian melakukan hal kebaikan ataupun yang bermanfaat. Kenapa bisa sepengaruh itu? Karena di saat kita sudah meniatkan semuanya lillah karena Allah Ta'ala, otomatis kita menjadi pasrah. Apapun hasilnya nanti, kita hanya mengharapkan pahala dan ridhonya Allah. Perlu diingat ya teman-teman, jangan pernah kita menggantungkan hasil pada usaha. Ini salah. Karena pada hakikatnya hasil itu hanya milik Allah Ta'ala. Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau teman-teman masih ragu, masih takut untuk memulai, sekarang jangan takut lagi. Ayo, mulai dari yang terkecil dulu, gak harus nunggu sempurna dulu, gak harus nunggu waktu yang tepat. Pada hakikatnya, inilah waktu yang tepat, waktu yang sempurna untuk kita memulai semuanya. Coba deh, teman-teman belajar ilmu tauhid. Atau teman-teman gak tahu apa itu tauhid, itu adalah permurnian ibadah hanya kepada Allah. Ini bakal mind-blowing banget loh terhadap kepercayaan kita. Yang awalnya kita takut banget dan cemas dalam melakukan sesuatu karena takut gagal lah, takut sia-sia lah, takut gak berhasil, takut gak bisa, takut ini, takut itu.
banyak deh takut intinya. Ini benar-benar insya Allah akan merubah semuanya. Kok bisa gitu? Gini, gambaran sedikit dari aku. Bukankah Allah Al-Muhit? Allah Maha mengetahui yang sudah terjadi, sebelum terjadi, dan sedang terjadi. Dan Ia mengetahui yang belum terjadi, bagaimana ia akan terjadi. Maka tugas kita sebagai hamba Allah, kita hanya perlu menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah yang lebih tahu dibanding diri kita sendiri. Jadi ini seharusnya bisa mengurangi ketakutan kita terhadap sesuatu yang sering kali kita takuti. Aku cerita sedikit. Pada awalnya aku nggak ada niatan untuk membuat channel YouTube ini. Karena menurutku membuat channel YouTube itu ribet banget. Tapi alhamdulillah atas taufik Allah yang menggerakkan hati aku untuk mau membuat channel yang insya Allah bermanfaat ini adalah video Kak Aya Wilona. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu dengan Kak Aya Wilona ini dan ada juga yang belum tahu. Beliau ini seorang content creator yang memberikan ilmunya kepada banyak orang dan termasuk aku sendiri. Gak tahu kenapa di beberapa video yang Kak Aya Wilona ini posting, ada aja hati aku ingin sekali membuat video yang sama untuk bisa menjadi perantara hidayah Allah dan memberi motivasi pada teman-teman. Singkat ceritanya, Allah memberikan keyakinan kepada aku. Di salah satu video yang beliau posting yaitu tentang kamu harus kejar impianmu sekarang. Di sana aku benar-benar termotivasi dan tergerak hati ini untuk memulai. Aku mencoba untuk melawan rasa takutku dan rasa insecureku karena minimnya fasilitasku untuk membuat video ini. Tapi Maha Besar Allah yang memberikan jalan dan memudahkan jalanku untuk memulai ini semua. Jadi teman-teman, ayo yang masih takut, masih ragu, masih overthinking, udah buang itu semua. Lakukan apa impian yang kalian ingin kejar sekarang. Ayo, insya Allah bisa selama kita bersama Allah. Baca bismillah dan yakin Allah akan selalu bersama kita. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mau melangkah maju. Dan akhirnya kita semakin jatuh, dan jatuh. Mungkin ini aja video yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Insya Allah di channel ini kita akan sama-sama tumbuh, sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Jangan lupa bantu channel ini terus untuk berkembang dan tumbuh. Jika teman-teman suka dengan video ini, like dan share ya. Di sini kita sama-sama saling peduli. Aku peduli sama teman-teman dan teman-teman juga peduli sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.